Majikan, dulu mah kita sering berhayal ya, pengen gitu rasanya punya pohon duit biar bisa narikin duitnya terus. Atau punya ATM pribadi macam kayak di rumahnya Raffi Ahmad. Bisa narik duit kapanpun. Ya cuma kalau saldonya nol mah sebenarnya sama juga bohong ya. Tapi misalkan kalau saldo ATM kita nol nih, cuma tetap aja tuh bisa narik duit terus tanpa habis gitu di mesin ATM. Apa nggak rasanya kayak menang lotre? Nah inilah yang terjadi guys di Mrs. Sing hari ini. Hari ini kadang kita suka tato cadel ya. Di mana ada orang biasa, pekerjaannya juga sebagai pelayan, ya nggak tahu bisa dibilang ini tuh beruntung atau enggak ya. Karena dia ini menemukan satu cara untuk bisa menarik duitnya terus-terusan padahal mah saldonya nol. Sampai-sampai dia akhirnya jadi miliarder, geng. Sempat juga liburan pakai jet pribadi ke salah satu private island, pulau private ya, di Indonesia, di Bali no. Lah iya ini beneran yang cerita nyata, bukan drama Cina. Dari orang biasa, tahu-tahu jadi sultan perkara nemuin cara nih di mesin ATM ajaib begitu. Seru ini ceritanya. Ini sih kasusnya tetap jatuhnya kasus kriminal ya, karena kan dia ngambil duit tuh berarti yang mana itu duit bukan haknya macam kayak pembobolan ATM. Tapi ini unik banget gengs, karena dia tuh nggak ngebobol, beneran cuma masukin kartu ATM, pilih nominal aja mau ditarik, habis itu ya udah duitnya beneran keluar. Nggak ada cara hacking ribet-ribet begitu, kagak ada. Sewajarnya aja kalau kita mau ngambil uang kayak gimana sih di ATM. Nah kalau kalian sendiri tiba-tiba mendapatkan momen seperti itu tuh, tahu-tahu kalian bisa narik sepuasnya dengan nominal apapun yang kalian mau. Nah, kalian akan melakukan apa? Meninggalkan uangnya di mesin ATM atau ngambil uangnya tersebut atau bahkan narik lagi dalam jumlah yang lebih besar? Coba. Jujur nih, Babu pengen tahu. Jadi kejadiannya itu terjadi di tahun 2011 di Australia, di mana ada seorang pria bernama Dan Sanders yang dulunya tuh pernah bekerja di sebuah kasino yang ada di kota Melbourne, salah satu kota terbesar yang ada di Australia ya. Pokoknya di kasino itu kan isinya apa? Orang-orang judi, dan biasanya kalau lagi judi juga mereka sambil minum-minum alkohol begitu kan. Nah, dua hal tersebut kayak dalam satu paket memang, yang mana sih Dan ini tuh sudah hatam dengan dunia perjudian kasino seperti itu yang nantinya akan berdampak ke kehidupannya, judi dan alkohol. Sampai akhirnya waktu itu si Dan ini punya tunangan ceritanya, dan tunangannya ini harus pindah ke kota Wanagara, sebuah kota kecil yang berbeda dengan Melbourne. Ya namanya udah tunangan, sudah berniat menikah juga, jadinya si Dan itu akhirnya ngikut tunangannya tadi tuh pindah ke sana. Yang otomatis dia kan berarti juga harus mencari pekerjaan baru kan. Cuma karena itu tuh kota kecil, kagak ada kasino di sana. Jadilah dicari tuh apa ini yang masih berhubungan. Dilihat-lihat ada bar nih kayak jual-jual minuman kan tuh. Ya udah di situ dia akhirnya bekerja sebagai bartender dengan gaji yang bisa dibilang ya pas-pasan aja. Hingga suatu hari sehabis selesai kerja tuh di jam 10 malam, dia nongkrong dulu tuh sama temennya namanya Mark. Buat udahlah lanjut-lanjut minum, curhat-curhat kehidupan. Dan singkat cerita, minum lah tuh kan sampai mabok, ngobrol-ngobrol segala macam, ngomongin hal-hal nggak jelas, ngelantur gitu kan. Di jam-jam segitu biasanya obrolan udah tiba-tiba jadi politik, takdir kehidupan, apa ngomongin alien begitu suka ya. Makanya si Mark ini tuh merasa, aduh udah kemalaman nih, lama-lama dia udah cukup lah, udah mau pulang gitu. Dan meninggalkan si Dan sendirian yang masih lanjut mau minum. Karena ternyata hari itu si Dan ini lagi berantem sama tunangannya, lagi galau cenah. Ya udah akhirnya si Dan ini minum-minum tuh sendirian, sampai pas dia mau pulang juga, buka dompetnya, lah kosong, kagak ada duitnya. Celakanya di bar itu hanya terima cash karena mesin gesek kartunya tuh rusak. Ya tahun segitu 2011 kan belum ada barcode macam keris-krisan begitu ya. Alhasil dia harus ke ATM lah buat narik duit dulu. Dia keluar tuh dari bar dan nemu ada ATM dari bank tempat dia naruh duit. Namanya itu National Australia Bank. Ya kebetulan kan berarti dia punya bank tersebut dan itu ada mesin ATM-nya tuh. Alhamdulillah. Pokoknya saat itu tuh dilihat menunjukkan pukul 12.10 pagi. Jadi jam 12:10 menit. Di jam-jam pergantian hari memang jatuhnya ya. Nah dan ini punya dua kartu dari National Australia Bank tadi. Yang satu itu kartu ATM biasa, yang satu lagi kartu kredit. Untuk narik duitnya, pertama dia masukin kartu ATM-nya dulu, kartu debit biasa. Niatnya dia mau narik duit $200 atau sekitar 2 juta rupiah lah. Pas mencet gitu milih $200, lah kagak bisa karena ternyata saldo ATM-nya juga no guys. Makanya sama dia dilihat lagi tuh kartu ATM-nya, bener nggak dia punyanya dia, namanya dia gitu, atau ini jangan-jangan ketuker sama kartunya Hirotada gitu, kok saldonya 0. Bingung tuh sih dia, waduh gimana nih.
Akhirnya dia pakai kartu kreditnya lah. FYI aja kartu kredit itu juga bisa tarik tunai ya gengs ya. Tapi kan nanti jatuhnya itu adalah utang yang dimasukkan ke tagihan kartu kredit. Tapi ternyata tetap ditolak juga karena dibilang limit kartu kreditnya tidak mencukupi. Jadi kartu kreditnya si Dan ini punya limit $2.000 atau sekitar 20 juta rupiah. Nah, sudah terpakai $1.995. Berarti sisa saldonya itu cuma bisa dipakai $5 lagi dari 2.000 kan. Makanya dia nggak bisa transaksi ngambil duit $200 lah. Orang sisanya tinggal $5. Syong, begini gimana caranya gue bayar minuman kalau begini? Kagak punya duit ternyata habis belum gajian. Kayak kita lihat-lihat nih yang gajiannya majikan tanggal 1 gitu. Asem aja mukanya dari tadi, beda nih sama majikan yang udah pada gajian tanggal 25 ya. Nah, si Dan ini mikir karena itu tuh kartu kredit, bisa kali tetap minjem $200 dengan harapan nanti limitnya sampai minus gitu. Macam kalau di BCA kan bisa sampai minus saldonya tuh ya. Karena dia juga posisinya lagi setengah mabok, dia coba cara deh, yaitu transfer uang dari kartu kreditnya ke rekening ATM-nya, bank debitnya itu $200. Jadi bukan langsung ngambil tarik duit dari kartu kreditnya, dikirim dulu ke kartu banknya. Dan hasilnya, ya tetap kagak bisa loh, orang limitnya cuma $5. Di layar tulisannya transaksi Anda gagal. Duh gimana nih, makin bingung tuh sambil setengah pusing, setengah mabok, begitu kan kagak bisa bayar minuman. Ya macam kalau kita lagi nunggu gajian kan kadang suka bolak-balik ngecekin saldo ATM, ya udah masuk belum, udah masuk belum. Nah si Dan ini tuh iseng masukin lagi tuh kartu ATM-nya buat mastiin saldo transfer barusan dari kartu kreditnya itu beneran gagal apa enggak. Ya sebenarnya tapi kan jelas-jelas tadi di awal di layar tertulis transaksi gagal ya. Ya emang gara-gara mabuk aja iseng gitu, dan pas dia cek tulisannya, saldo rekening tidak dapat ditampilkan saat ini, macam kayak lagi maintenance gitu loh ATM-nya. Kalian juga pasti relate deh kalau ngecek tuh di mobile banking gitu kan, mau di bank apa malam-malam sekitaran jam 12 ke jam 1 pagi tuh suka begitu, informasinya lagi nggak valid tuh karena itu adalah di jam-jam perubahan hari. Jadi di momen tersebut si Denny belum tahu apakah duit $200 tadi tuh masuk atau enggak. Akhirnya sama dia tetap iseng tuh dicoba narik $200. Lah ternyata bisa keluar itu duit $200. Kaget kan si Dan, lo kok bisa gitu loh. Oh berarti uang yang tadi ditransfer dari kartu kredit ke kartu ATM berhasil masuk ke rekening. Nanti pasti tagihan kartu kreditnya berarti kan jadi 2.200 gitu kan kurang lebih ya. Sampai minus gitu kan karena saldo limit itu kan 2.000 ditambah 200 jadi 2.200. Cuma sebenarnya dia masih heran karena sebelumnya di layar itu kan sebenarnya statusnya pengiriman gagal ya. Tapi kok tetap bisa masuk nih ternyata nih. Nah karena tadi udah sempat panik, udah mabok juga, udah capek gitu kan. Jadi si Dan ini kayak nggak terlalu mikirin. Dia buru-buru balik ke bar buat bayar minumannya. Pokoknya pas dia balik ke bar itu di jam 12.50. Jadi dia di ATM tadi sekitar 40 menitan lah, kagak punya duit tuh kebingungan. Udah nih keluar dari bar, tiba-tiba hujan deres gengs. Dimana akhirnya dia neduh dulu tuh di tempat ATM tadi dia ngambil duit. ATM kan soalnya biasanya punya penutupnya gitu kan biar kita kagak kehujanan. Si Dan mikir tuh kok tadi bisa ya statusnya gagal tapi tetap terkirim. Dan ternyata kartu kreditnya sampai bisa minus juga melewati ambang batas limit. Yang seharusnya kalau normalnya kayaknya hal tersebut tuh sebenarnya nggak bisa. Nah karena penasaran, dia memutuskan untuk mencoba hal yang kayak tadi sembari nunggu hujan. Kayak cerita di film-film kan, kayak gabut yang kebetulan gitu loh. Pertama dia masukin tuh kartu ATM-nya dan ternyata masih sama seperti sebelumnya. Saldo rekening tidak bisa ditampilkan gitu tulisannya. Lagi maintenance nih masih. Dia keluarin kartu ATM-nya dan masukin kartu kreditnya. Terus dia transfer tuh $200 lagi dari kartu kredit ke rekening tabungan. Dan lagi-lagi status ya transaksi gagal. Ya secara otomatis kartu kreditnya itu langsung dikeluarkan kan, dimuntahkan tuh dari mesin ATM. Terus dia masukin lagi tuh kartu debitnya yang pas dia cek saldo masih tulisannya saldo tidak bisa ditampilkan. Cuma abis itu dia pilih opsi penarikan uang $200. Dia tekan oke gitu kan. Keluar lagi duitnya $200. Dari mabok dia langsung melek begitu kan. Diulang lagi tuh sama dia prosesnya. Pokoknya transfer dari kartu kredit ke kartu ATM. Mulai dari nominal $400, $800 gitu kan. Dan semuanya berhasil guys. Keluar tuh duitnya. Yang total malam itu si Dan ini bisa narik sampai $2.000 atau sekitar 20 jutaan. Ya langsung dimasukin dompet sama dia kan. Jadi kagak bisa dilipet dompetnya karena penuh duit. Kalau kita mah penuh bon ya. Dan karena hujan dilihat itu udah reda, dia langsung buru-buru pulang tidur capek. Besok paginya bangun-bangun dia pusing gitu kan habis mabok. Tapi pas ngeliat dompetnya, loh kok tebel banget. Langsung keinget lah sama kejadian semalam. Oh bener ternyata itu duitnya bukan mimpi. Nah hal pertama yang dia pikirin adalah memeriksa saldo banknya. Karena semalam di ATM tulisannya kan tidak dapat menampilkan saldo kan, belum tahu saldonya berapa. Pokoknya dia buru-buru keluar dari rumahnya ke ATM deket rumah tuh dan diperiksa. Kali ini kelihatan tuh saldonya yaitu
nol. Masih sama seperti malam sebelumnya, itu nol kan memang. Oke, kalau saldo ATM-nya nol, berarti logikanya kartu kreditnya akan ada tagihan limit sekitar $4.000 atau minus 2.000, karena kan limitnya 2.000, dipakai lagi dia narik duit 2.000 begitu kan. Jadi total 4.000 lah pokoknya dia punya utang di kartu kredit. Tapi pas dia ngecek kartu kreditnya, infonya masih sama, yaitu sisa limitnya cuma $5, alias kedatangannya dia cuma pakai sebesar $1.995. Pokoknya sama seperti info terakhir di awal, gengs. Jadi seolah-olah nggak ada catatan dia telah menarik $2.000 tadi malam. Ia merasa ini adalah sebuah kesalahan teknis mungkin dari pihak bank ya. Mungkin kemarin tuh ATM-nya memang lagi error, lagi maintenance segala macam. Jadi si Dan ini tuh mikir, pasti nanti dia akan dihubungi lagi nih sama pihak bank untuk dikonfirmasi mengenai penarikan $2.000 yang diambil. Atau mungkin tagihannya itu akan baru tertagih di bulan selanjutnya kali ya. Yang jelas pokoknya dia merasa nggak mungkin bank tidak ngedetek hal tersebut gitu loh. Ya udah setelah itu dia menjalani hidupnya seperti biasa. Kerja gitu kan jadi bartender lalalala gitu kan. Tapi sampai seminggu kok ditunggu-tunggu kagak ada telepon dari bank ya. Akhirnya dia yang inisiatif lah nelpon pihak bank tuh dan meminta laporan rekening untuk mengetahui histori transaksi yang telah dia lakukan. Ternyata menurut bank tidak ada yang salah, gengs, dimana ya saldo ATM-nya 0 dan kartu kreditnya itu sisa limitnya hanya tinggal $5. Gak ada histori transaksi sebanyak $2.000. Di situ sih Dan ya kaget dan dia berpikir ya udah fix berarti ATM waktu itu tuh error. Sampai-sampai transaksinya nggak kedetek. Ya udah jadinya duit cash $2.000 yang dia tarik tuh macam jadi kayak uang kaget, gengs. Langsung dia hambur-hamburin gitu pergi ke supermarket beli kebutuhan rumah gitu kan. Sampai dia beliin kulkas baru buat tunangannya. Ya makanya beneran kayak uang kaget. Iya, buru-buru gitu kan ke pasar. Itu beli beras 2 karung tuh, minyak 10 liter. Itu kulkas yang baru itu cepet pak begitu. Biasa kita sampai gerugetan. Cepet itu lama banget sih nontonnya. Kenapa kita jadi heboh sendiri begitu ya? Teman-temannya juga ditraktir minum-minum ya. Pokoknya abis tuh duitnya tuh tinggal $300 tadi $2.000 habis dipoya-poyain. Nah karena merasa tinggal sedikit gitu kan sisanya, makanya akhirnya dia pakai lah buat main judi dengan harapan sisa yang tinggal $300 ini tuh bisa dilipat gandain lagi. Basicnya kan sebelumnya dia kerja di kasino, jadi dia sering melihat tuh ada orang-orang dengan modal kecil tahu-tahu bisa jadi kaya raya, jadi miliarder begitu gara-gara judi. Tapi masalahnya di kota tersebut nggak ada kasino. Tadi kan di awal kita udah ceritain ya. Jadilah akhirnya si Dan ini judinya tuh macam kayak taruhan pacuan kuda. Lah macam kayak judi bola, milih siapa kuda yang kira-kira menang, udah begitu aja. Dia masukin tuh semua all in $300 dalam satu taruhan pacuan kuda yang hasilnya adalah kalah. Habis itu semua duit $300, makanya lu jangan judi-judian lu ya. Kebiasaan pengennya secara instan mulu, kerja. Udah nih berarti si Dan balik jadi miskin lagi, kagak punya duit. Abis. Dan dia masih kepikiran juga sama errornya ATM tempo hari. Tapi si Dan ini dalam pikiran itu beranggapan kalau misalkan ATM itu error kan nggak mungkin terus-terusan tiap hari dong. Pasti sehari aja gitu kan, terus besoknya bakal dibenerin. Kalau enggak kan ya orang-orang bakal narik duit sesuka hati. Tapi rasa penasarannya dia gara-gara sempat dapat $2.000 gratis itu ya terus-terusan muncul. Mikirnya macam kayak, coba lagi kali ya, iseng-iseng aja, siapa tahu. Makanya habis selesai kerja tuh dari bar tuh, dia pergi lagi tuh ke mesin ATM yang sama kayak waktu itu dan mengulang cara yang sama juga. Dimana kali ini dia mencoba mentransfer $1.000 dari kartu kreditnya ke rekening tabungan. Lagi-lagi pesannya transaksi Anda gagal. Tapi yang bikin kaget ya kali ini pas dia cek saldonya di kartu debitnya itu, pesannya bukan saldo tidak bisa ditampilkan seperti sebelumnya tuh, melainkan ada kelihatan tulisannya saldonya $1.000. Berhasil artinya, gengs. Dicoba lagi tuh dia transfer $1.000 lagi dari kartu kredit ke kartu ATM yang statusnya awalnya gagal, tapi pas ngecek ke kartu debitnya saldo ATM-nya nambah $2.000. Dan pas dia mau narik itu duit $2.000 bisa keluar $2.000 bener. Lah fix ini mesin ATM-nya error berarti. Ya nggak tahu sampai kapan pihak bank akan mengetahui kesalahan dari mesin ATM ini. Ya udah, si Dan ini pulang dengan membawa duit $2.000 lagi. Nah sebelumnya itu kan dia selalu mencobanya di atas jam 12 malam habis pulang kerja kan. Nah setelahnya dia mencoba lagi nih antara di jam 12 malam ke jam 1 sama di jam-jam lainnya gitu kayak di pagi-pagi, di siang-siang, di sore-sore. Hasilnya nggak bisa. Walaupun dengan cara yang sama seperti apa yang dia lakukan, hanya berhasilnya ternyata di antara jam 12 sampai jam 1. Nah barulah di situ dia menyadari kalau ternyata
ATM dari bank tersebut tuh setiap pukul 12 sampai jam 1 memang selalu mengalami maintenance, masuk ke dalam standby mode dan terputus dari sistem perbankan pusat. Jadi sebenarnya bukan ATM yang error sih gengs ya, tapi sistem perbankannya. Dimana si Den ini mau melakukan di ATM cabang manapun akan sama aja, bisa gengs, asalkan di jam 12 sampai jam 1 pagi. Nggak cuma di ATM yang awal itu doang, karena memang sistemnya nih ada celah. Dan hal ini jadi bisa lebih memudahkan si Den untuk ngambil duitnya. Misalkan kalau di ATM A habis gitu stok duitnya, dia kan bisa pergi ke ATM B begitu. Dan si Den ini juga pintar, dia nggak selalu langsung nguras semua duit stok yang ada di sebuah ATM, melainkan tiap ATM ya sedikit-sedikit aja sesuai apa yang dia butuhkan gitu, biar nggak terlalu mencolok. Ya jadi di ATM A 2000, di ATM B 2000, di ATM C 1000 begitu, dipisah-pisah. Dan Den ini selalu melakukannya tadi di jam 12 sampai jam 1 pagi, karena di jam-jam segitu mungkin orang jarang narik duit ya, jadi nggak ada yang ngeh juga. Apalagi kan ternyata ini prosesnya juga 2 kali, dari kartu kredit dikirim dulu ke kartu ATM. Kartu ATM maksudnya kartu debit ya. Nah, orang normal mana sih yang misalkan tahu kartu kreditnya mah udah limit begitu kan, kayaknya nggak ada yang tetap nyoba transfer ke rekening ATM-nya dah. Makanya hal yang terjadi sama si Den ini tuh benar-benar sebuah kebetulan yang tidak disengaja. Tapi di awal Den ini nggak memberitahu siapapun yang tentang hal ini, karena dia benar-benar merahasiakannya, bahkan dari teman-temannya, dari tunangannya. Soalnya kan si Den ini juga awalnya nggak mau kalau ketahuan sama orang bank ya, kalau dia cerita-cerita nanti semua orang akan melakukan hal yang sama. Ya dari situ tiba-tiba image-nya dia berubah menjadi sultan. Dia traktir itu semua teman-temannya, terus main judi yang kalau menang uangnya makin mengganda, tapi kalau kalah ya nggak ambil pusing, ntar tinggal narik duit lagi. Sampai-sampai pokoknya dia menghabiskan $40.000 gengs buat judi doang, dan semuanya tuh kalah. $40.000 berarti berapa ya? 400 jutaan 2011 loh. Nah, orang-orang mulai bertanya-tanya dari mana si Den ini punya duit, tahu-tahu punya banyak begitu duitnya, kerjanya apa, kan dia cuma seorang bartender. Apa jangan-jangan dia pesugihan ya? Nah, kalau orang sini kan gosipnya begitu. Ya si Den ini tuh alasannya dia menang judi. Yang pas dengar begitu orang-orang pada langsung, oh ya pantes. Karena bukan hal yang aneh misalkan kalau ada orang menang gitu kan dari judi, menang lotre segala macam, tahu-tahu punya banyak uang, di sana mah wajar. Makanya awalnya teman-temannya mah nggak curiga akhirnya gitu kan, namanya duit hasil dari menang judi, padahal aslinya mah dia kalah sampai 400 juta ya. Tapi dramanya adalah setiap dia narik duit tuh, duit-duit itu dia simpen di tempat kerjanya tuh di bar. Ya pokoknya bar itu kan udah jadi kayak rumah kedua ya, tiap hari pasti dia ke sana. Pertanyaannya kenapa dia nyimpennya di situ? Ternyata kalau dia nyimpen di rumah, dia takut ketahuan sama tunangannya, terus takut diinterogasi nanti lebih lanjut. Jadi lucunya nih, tunangannya itu adalah seorang Kristen yang taat. Jadi kalau sampai tunangannya tahu si Den ini tahu-tahu punya duit terus beralasan itu hasil dari menang judi, pasti akan jadi masalah besar. Si Den bilang alasan dia menang judi itu cuma ke teman-temannya doang. Kalau ke tunangannya dia ya neraktir segala macam tuh bilangnya dapat bonus dari tempat kerjanya begitu kan. Ya cuma kalau tunangannya ngelihat itu duitnya sebanyak itu kan pasti akan curiga juga, bonus apaan dari tempat kerja kamu begini? Loyal amat bosnya? Kayak nggak mungkin lah, ntar ribut urusannya malah. Tapi bos pemilik bar itu juga ternyata kaget gengs, dan bingung banget pas dia secara tidak sengaja nemuin duit yang udah disimpan di meja tempat kerjanya si Den. Loh kok banyak banget duitnya? Padahal kan si bos juga tahu lah gajinya si Den itu berapa. Pas ditanya, si Den itu kan bilang dia menang judi kan? Ya dikira si Den itu aman-aman aja. Tapi bosnya masih curiga gengs, dia hubungilah tuh tempat judi pacuan kuda untuk mengkonfirmasi. Yang ada malah dibilang si Den ini nggak pernah menang, alias kalah mulu kok sampai $40.000. Loh, kalau kalah mulu sampai $40.000 kok dia masih punya duit sebanyak ini? Mencurigakan sekali. Makanya si bosnya itu tuh mencurigai jangan-jangan si Den ini terlibat dalam sesuatu yang ilegal. Macam kayak mungkin dia jadi diam-diam nih pengedar narkoboy gitu, namanya kerja di bar gitu kan, seorang bartender. Jadi si bosnya ini tuh nggak mau tempat usahanya nantinya tahu-tahu diciduk polisi. Akhirnya si Den dipecat. Ya waktu dipecat si Den ini sebenarnya merasa kayak udah aja lah, gajinya jadi bartender juga kagak seberapa kan. Bodoh amat lah. Sebelumnya walaupun dia udah punya duit sebanyak itu, dia tetap masih bertahan jadi bartender karena ya suka aja ketemu sama langganannya, ngobrol-ngobrol gitu kan, biar ada temen lah, ada kegiatan. Tapi gosip tentang Den ternyata nggak pernah menang judi tapi punya banyak duit, sehingga si Den ini dicurigai sebagai bandar narkoboy, itu menyebar dengan cepat di kota kecil seperti itu. Nah, tunangannya pas tahu, marah banget dan langsung memutuskan hubungannya dengan si Den. Dianggapnya Den ini ternyata adalah tukang judi kan, sampai udah hilang 400 juta, pengedar narkoboy pula,
Sungguh-sungguh kamu pria berdosa, kita putus. Makanya merasa gegana, gelisah galau merana karena diputusin begitu ya. Si Dan curhatlah ke temannya si Mark, gengs. Teleponan tuh dia bilang tentang semua kebenaran yang terjadi, di mana dia menemukan celah dalam sistem perbankan sehingga dia dapat menarik duit sebanyak mungkin yang dia inginkan. Jadi maksudnya si Dan ini bilang tuh dia mau klarifikasi, gue ini punya duit banyak bukan gara-gara pengen narkoboy. Ya si Dan ngomong begitu ke si Mark karena si Mark ini dianggap bisa jaga rahasia lah. Dan si Mark sendiri bilang, ya hal itu salah Dan. Gimana pun juga kan berarti lu ngambil uang yang bukan hak lu, tapi ya terserah juga sih lu mau gimana. Gimana pun juga pokoknya gue tetap teman lu. Ya Dan merasa Mark ini memang tulus mau temenan sama dia, akhirnya ngajak si Mark untuk udah yuk lu ikut gue aja healing-healing ke Melbourne, temenin gue begitu loh. Dimana akhirnya mereka ini nginep di sebuah hotel namanya Crown Tower, salah satu hotel bintang 5 paling mewah di sana. Apalagi si Dan juga ngambilnya kamar yang suite. Habis itu mereka ke kasino buat hambur-hamburin uang gitu kan, yang hasilnya makin kalah banyak. Cuma ya Dan merasa bodo amat, toh duit yang dia punya bukan hasil kerja kerasnya, nanti kalau hilang tinggal ambil lagi aja di ATM. Ya pokoknya setelah bersenang-senang beberapa lama, akhirnya Mark ini harus kembali ke Wanagara tuh, karena ya dia kan kerjanya di sana, harus balik kerja. Sementara si Dan yang udah dipecat, ya udah gitu ngendon aja di Melbourne gitu. Ngapain lagi dia pindah ke Wanagara, balik lah udah kagak tunangan. Tapi di sisi lain si Dan ini tahu kalau perbuatannya ini pasti lambat laun akan diketahui sama pihak bank. Karena kan jumlah yang dia tarik itu sudah banyak banget ya gengs ya. Walaupun dia ngambil dari ATM yang berbeda-beda, tapi yang namanya bank ini kan tetap ada pembukuan, apalagi kalau misalkan akhir tahun. Makanya bisa dibilang si Dan ini mah tinggal nunggu waktu aja deh kapan semuanya ini akan terbongkar, cepat atau lambat. Nah, sebelum hari itu tiba, maksudnya sebelum si Dan ketahuan, terus nanti bisa-bisa dia mendapatkan hukuman penjara gitu kan, jatuhnya karena mencuri, dia itu bertekad untuk memanfaatkan keadaan menjadi orang kaya dan menikmati uang yang dimilikinya semaksimal mungkin sebelum dia ditangkap. Ya hal impulsif itu tuh dia lakukan karena dia lagi patah hati juga ya pasca putus hubungan dengan tunangannya. Akhirnya si Dan ini hubungin lagi tuh teman-teman lamanya, disuruh udah kalian cuti aja datang ke Melbourne, semua ongkos tetek beneknya gua bayarin, gaji lu selama cuti juga gua bayarin. Ya teman-temannya dibilang mau dibayarin mah oke-oke aja ya. Dan seperti si Mark sebelumnya, Dan ini awalnya mau menceritakan sebenarnya semua kejadian yang dilakukan, gimana caranya dia bisa punya uang sebanyak itu. Karena takutnya dia ini dipandang masih jualan narkoboy gitu seperti sebelumnya. Tapi teman-teman yang diundangnya itu pada bilang, udahlah kita nggak mau tahu lu dapat duit dari mana, yang penting kita happy-happy. Ya mungkin teman-temannya pada kagak mau ikutan kena masalah gitu ya kalau tahu si Dan dapat duit dari mana. Ya udah lagi-lagi si Dan ini mesenin hotel mewah, bayarin makanan di restoran mahal, belanja barang branded, kemana-mana nyewa mobilnya limosin. Bahkan di beberapa momen Dan ini sampai nyewa helikopter buat pergi dari satu gedung ke gedung lain, gengs. Pokoknya dia menghabiskan uang dalam jumlah yang sangat besar, gengs. Bayangin tuh, sesultan apa kehidupannya, nggak main-main, bener-bener kayak di film-film. Yang dari ngumpul sama teman-teman cowoknya tuh brabro-brabro gitu, lanjut deh ngajakin cewek-cewek yang baru dikenal nih buat ikutan party yuk. Pokoknya tiada hari tanpa party karena duitnya mah kagak habis-habis. Sampai-sampai dia pernah loh nyewa jet pribadi seharga $90 atau 1 miliar itu buat pesawat doang, buat nerbangin teman-temannya sama cewek-cewek yang baru dikenal tuh ke pulau private di Bali yang ada resort mewahnya geng selama 2 hari. Ya dari Australia ke Bali kan soalnya deket ya. Gokil banget. Hingga di titik si Dan ini macam kayak influencer yang suka bagi-bagi duit begitu kan, tiap kali ketemu orang asing itu udah langsung aja dikasih duit. Dikasih beneran itu tanpa adanya kamera sama settingan ya. Terus kalau ke restoran, pelayannya dikasih tipnya gede banget. Sopir yang nganter juga kecipratan. Staf-staf hotel yang ditinggalin sama si Dan juga dikasih semua. Siapa aja deh pokoknya. Dan mendadak sosoknya nih upgrade lagi, geng. Tau-tau menjadi kayak macam Helmi Yahya atau Ratna Listi begitu. Yang ngelunasin utang orang sama ngasih rumah ke orang. Kalau sekarang mah udah viral itu si Dan. Jadi ntar kalau ada orang yang mau kuliah tapi kesulitan biaya, ya udah langsung dibayarin sampai lulus itu kuliahannya. Terus kalau misalkan ketemu homeless gitu kan di jalan, dipesenin hotel disuruh nginep sebulan. Lah apa kabar dunia? Berlebihannya udah jor-joran banget. Ya semua hal itu Dan lakukan karena mikirnya lah uangnya kagak habis-habis, jadi kenapa enggak dia membaginya dengan orang lain. Tindakannya itu juga membuat dia senang waktu ngeliat reaksi orang-orang yang dikasih duit itu kan, mukanya sumringah kayak apa tuh. Mungkin si Dan ini menganggap dirinya kayak Robin Hood kali ya gitu ya, mencuri uang tapi diberikan ke orang-orang miskin, gak pelit untuk dirinya sendiri. Ya makanya orang-orang yang ketemu sama dia, terus cewek-cewek yang baru dikenal sama si Dan, pasti nyangkanya si Dan ini adalah salah satu orang terkaya di Australia. Tapi si Dan ini selalu menjawab, enggak kok, masih banyak orang yang lebih kaya dari aku mah paling cuma urutan 7 atau urutan 8 lah. Lah merendah untuk meroket, cena.
Yang pas orang dengar begitu lah percaya-percaya aja. Emang seroyal itu sih, Den. Tapi pokoknya nih ya, kalau ada cewek nih deketin, terus cewek itu tahu diri, nggak minta apa-apa, cuma misalkan pengen ikut seneng-seneng aja gitu, ikutan pesta gitu kan. Nah, si Den ini bakal lebih royal banget sampai ngebeliin itu cewek perhiasan. Tapi misalkan kalau ceweknya dari awal udah kelihatan nih mau ngincer harta, minta ini itu gitu, Dan bakal ilfil, langsung ditinggalin aja tuh cewek mau secantik apapun. Sampai akhirnya dalam waktu 4 bulan, Dan itu telah menarik lebih dari $1 juta, gengs. Dimana bank ini kayak masih nggak tahu apa yang terjadi. $4 juta berarti itu sekitar 11 atau 12 miliar rupiah loh. Dalam 4 bulan ini ngeluarin 11 miliar lah, foya-foya banget. Makanya apa nggak disangka orang terkaya di Australia 4 bulan ngeluarin 11 miliar. Nggak kebayang gitu ya sejojoran apa gitu hidupnya. Ngeluarin 11 miliar dalam 4 bulan sampai begah kali. Makanya si Den juga bingung mau ngapain. Udah dibagi-bagi aja lah ke orang. Dan sepanjang 4 bulan itu si Den yakin kalau kelakuannya mah bisa kebongkar kapan aja sama pihak bank kan. Ya masa iya bank ini sampai nggak sadar ada saldo 11 miliar yang nggak jelas ketarik hilang. Jadi meskipun dia menikmati gaya hidup yang mewah, dia tetap hidup dalam kecemasan di mana ketakutannya sewaktu-waktu dirinya akan ditangkap tuh kayak was-was terus kapan nih gitu loh. Alhasil dia kagak bisa tidur tiap malam, makanya larinya ke party-party, mabok-mabokan gitu kan biar tepar, biar bisa tidur. Dan tentunya gaya hidup seperti itu kan juga nggak baik untuk kondisinya ya buat tubuh ya. Istilah kata macam orang korupsi kali ya, banyak duitnya sih tapi hidupnya mah kagak tenang. Makanya karena 4 bulan mengalami hidup yang deg-degan begitu yang membuat psikisnya akhirnya terganggu, dia nggak mau terus-terusan merasa cemas dan ketakutan nunggu kapan ditangkap. Dirinya juga dalam hati kecilnya nih merasa bersalah karena kan berarti ngambil uang yang bukan haknya. Dan ini tuh menyesal karena telah menghabiskan uang yang lebih banyak daripada yang dibutuhkannya, kayak apa istilahnya kalap begitu loh. Nggak bersyukur malah makin jadi-jadi difoya-foyain kan. Intinya batinnya dia kagak tenang begitu karena dia tahu dia salah. Akhirnya dia mengumpulkan teman-temannya tuh dan dia beritahulah semuanya. Dia juga bilang kalau dia ini nggak akan melakukan penarikan duit lagi alias mau menyudahi semua ini, dimana dia juga mau menyerahkan diri mengakui semuanya ke pihak bank. Ya teman-temannya kaget lah dengar ceritanya si Den dan keputusannya si Den begitu. Orang jatuhnya sebenarnya kan dia belum ketahuan ya, tapi mau menyerahkan diri itu secara sukarela. Ya dari situ semuanya pun bubar, teman-temannya pada pergi balik ke Wanagara. Sementara si Den ini menelepon pihak bank tuh dan bilang kalau saya telah menarik uang yang seharusnya bukan uang saya karena kesalahan sistem bank yang saya temui gitu loh. Tapi kan awalnya teleponnya ini semacam ke customer service ya, yang biasanya seorang customer service mungkin nggak punya pengetahuan atau kapasitas tentang hal tersebut. Makanya saat itu customer service-nya bilang, oke, akan kita selidiki masalah ini dan kami akan menghubungi kamu kembali gitu loh. Jika kami menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, kami akan melaporkannya ke polisi. Jadi kami harap kamu kooperatif. Ya sama si dia dijawab, oke. Dia tunggulah tuh updatean dari pihak bank dong. Hari demi hari berlalu, kagak ada tuh updatean apa-apa sampai sebulanan. Lah makanya si Den bingung. Ini bagaimana sih banknya? Apa jangan-jangan pihak customer service-nya kagak paham dan nggak ngerti apa yang dia jelasin sebelumnya ya? Akhirnya dia sendirilah pergi ke salah satu kantor cabang bank buat cerita lagi. Apa kabar dunia kocak ya? Ini ada orang kebelet mau jujur. Waktu itu dia ketemulah sama salah satu manajer bank di situ yang bernama Bernie dan cerita semuanya tuh. Dimana si Bernie berkata, wah kamu akan masuk penjara karena hal ini. Masalah ini akan kami sampaikan ke polisi dan mereka pasti akan menyelidikinya. Kamu pokoknya jangan kabur, nanti hukumannya tambah berat. Pokoknya diancamnya begitu. Ya lagi-lagi si Den jawab, oke pak, saya nggak bakal kabur. Lah buktinya saya sampai di sini nanyain updatean, kalau saya niat kabur mas saya udah kabur gitu pokoknya kemari. Dan setelah hari itu, Den ini bukan nunggu updatean dari bank lagi, tapi menunggu polisi yang akan menangkapnya kapan saja. Karena kan katanya tadi mau dilaporin ke polisi kan. Dia terus nunggu tuh di hotel yang memang sudah dia bayar untuk beberapa bulan ke depan. Jadi si Den ini tinggalnya tetap di hotel mewah selama di Melbourne ya, dari sisa duit yang masih dia punya. Yang mana maksudnya di situ juga biar polisi mudah melacaknya dengan nama reservasinya di hotel itu, namanya juga hotel bintang 5 majikan. Tapi sebulan berlalu kagak ada kabar apa-apa dari pihak bank maupun pihak polisi. Lah ini bagaimana sih lah, kocak kata gua. Si Den jadi frustasi, kebingungan dengan keadaan yang dianggap ini tuh janggal banget. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan Melbourne dan kembali ke Wanagara. Karena uangnya juga udah hampir habis nih, perkara kan bayar hotelnya tuh mahal tuh udah berbulan-bulan. Dan di lain sisi si Den ini udah nggak narik-narik duit dari ATM lagi kan, memang niatnya udah mau stop. Jadi dia balik pindah tuh ke Wanagara dulu tuh. Lanjut lagi berbulan-bulan, tetap kagak ada apa-apa. Sampai si Den ini teleponin banknya terus, maksa buat nangkap dia. Kayak ini gimana sih, saya telah melakukan tindakan kriminal kok nggak ditangkap-tangkap ya? Apa kabar dunia ada begitu ya? Ini pelaku sampai maksa-maksa, gengs lah, kocak banget kan ya? Ujung-ujungnya sampai 2 tahun berlalu nggak ada tindakan apapun dari bank
bank itu. Ya makanya kita nggak paham juga sama hati manusia. Misalkan kalau dasarnya mungkin itu orangnya baik, pengen tobat kali si Den ya. Makanya maksa terus selama 2 tahun. Karena dia hidup dalam kecemasan terus selama tahun-tahun itu. Dia merasa kalau dia melakukan dosa besar tapi kok nggak dihukum. Ini tuh nggak bener nih. Sementara dari pihak bank itu terus ngomongnya kalau masalahnya sedang dalam penyelidikan. 2 tahun begitu terus jawabannya, gengs. Seakan-akan pihak bank memang nggak peduli dengan perbuatannya si Den. Ya pokoknya hingga di tahun 2014 itu, Den itu tuh merasa nggak bisa lagi menanggung tekanan psikis atas kesalahan yang dia lakukan. Akhirnya karena pihak bank ini dirasa acuh ya, polisi juga nggak ada pergerakan, jatuhnya mungkin no viral no justice. Makanya Den itu mendekati media dan mulai menceritakan kisahnya. Gila banget kan gengs ya, orang kebelet pengen diadili karena dia sadar dia bersalah. Ini koruptor-koruptor di Indonesia kagak ada yang begitu ya mikirnya. Tapi masalahnya pihak yang seharusnya nuntut dia kayak masa bodoh. Apa kabar dunia? Makanya ini babu takjub sama kasus ini. Ya karena memang ceritanya unik banget dan Den bisa membuktikan kalau ceritanya itu bukan karangan ya. Banyak saksi mata gitu orang-orang yang kecipratan duitnya. Terus bookingan hotel-hotel berbulan-bulan segala macam kan. Duit dari mana kalau si Den bohong? Akhirnya dia diwawancara. Si Den ini cerita lah. Dan ceritanya itu diterbitkan di surat kabar ternama. Cuma ternyata nggak viral gengs. Karena mungkin ya orang pada nge-skip gitu namanya di koran gengs gitu kayak. Atau menganggap ini cerita bohong kali. Kalau cuma baca gitu doang kan dikira cuma ini cerita-cerita karangan hayalan. Oleh karena itu, si Den memutuskan untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dia menghubungi sebuah program TV bernama Current Affair, salah satu program televisi paling populer di Australia pada saat itu. Nah, produser program tersebut tertariklah dengan kisahnya si Den. Ya udah, ayo kita syuting. Udah nih syuting gitu kan, tapi di tengah-tengah syuting tiba-tiba ada polisi yang datang dan bilang, Den, Anda ditangkap. Jadi produser itu mengira si Den itu adalah buronan. Makanya dia ngelaporin ke polisi dan polisinya disuruh nangkap waktu acara tuh lagi syuting. Biar apa? Biar acaranya lebih dramatis. Karena pas ditayangin di televisi, orang yang nonton begitu kan, wah, apa nih Toto dalam acaranya ada orang ditangkap gitu, viral. Si Den kan sebenarnya tahu ya dirinya akan ditangkap, tapi kalau dengan cara yang seperti itu dia seperti dijebak agar rating acara naik. Itu kan kayak kesel juga ya, kaget ya. Maksudnya seolah-olah si produser yang menjadi pahlawan dalam menjebak penjahat seperti si Den ini tuh, produser yang nangkep. Padahal kan si Den selama 2 tahun nunggu pihak bank ataupun polisi buat mengambil tindakan atas masalah ini. Dan Den juga yang secara aktif menghubungi, mendesak para media-media begitu buat berbagi ceritanya agar ya dia ditangkap, bukannya dibilang jadi buron terus dijebak. Ternyata dramanya adalah si polisinya itu memang kenalannya si produser. Polisi beneran sih, tapi dia nangkapnya atas dasar untuk keperluan syuting, disuruh produser biar dramatis, biar viral. Tanpa tahu sebenarnya masalahnya si Den ini apa, karena nggak ada laporan masuk ke kepolisian. Apa kabar dunia, ini absurd banget kasusnya ya. Makanya setelah si Den ditangkap, ya nggak ada penyelidikan lebih lanjut. Malahan si pihak polisinya akhirnya nelpon untuk mengonfirmasi ke pihak bank. Bener nggak ini si Den katanya ngambil duit lu? Begitu. Baru dari situ pihak bank mengiyakan. Dan singkat cerita, si Den akhirnya diadili dan dijatuhi hukuman 1 tahun doang, gengs, perkara kasus pencurian dan penggelapan dana. Tapi alurnya aneh banget. Bukan pihak bank yang membuat laporan, tapi gara-gara produser biar naikin rating, nyuruh polisi, dan ini ditangkap, terus polisi yang konfirmasi ke pihak bank. Bener nggak katanya nih orangnya nyuri gitu loh. Dan setelah ceritanya viral, ya usut punya usut, dugaannya ya. Pihak bank itu memang nggak mau melaporkan kasus ini karena ditakutkan jika berita ini menyebar, pelanggan-pelanggan dari bank tersebut tuh akan kehilangan kepercayaan, gengs. Dan malah nanti akan pergi ke bank lain karena menyadari bahwa lah bank itu berarti nggak aman dong, kok si Den ini gampang banget gitu ngambil duitnya. Akibatnya apa kalau begitu? Ya saham banknya bisa jatuh dan mereka akan kehilangan puluhan kali lipat duit gitu ya. Dari sekedar berarti kan si Den ngambilnya 11 miliaran ya. Ya itu banyak, cuma kan namanya aset dari suatu bank bisa sampai triliunan. Maka dari itu si Den ini dibiarin aja gitu loh demi menjaga nama baik si banknya. Saya itu majikan kasus yang cukup aneh, unik, dan membagongkan ya. Dimana impian banyak orang nih bisa mendapatkan duit gratis secara cuma-cuma, unlimited gitu kan, narik uang di ATM. Tapi kalau orang yang dasarnya hatinya baik ya, maksudnya tahu hal tersebut salah, bakal jadi cemas tuh kayak si Den. Padahal ya sebenarnya kalau dia diem-diem baik, mungkin juga pihak bank nggak bakal ngusut, gengs. Ujung-ujungnya paling cuma ngeblok rekeningnya si Den aja karena tadi jaga nama baik dari banknya tersebut. Si Den ini kan soalnya orang biasa, bukan hacker segala macam. Jadi ini resmi kelalaian sistem dari perbankannya sendiri. Kalau ketahuan sama banyak orang,
pasti rame. Ya makanya di sini kejujuran itu diuji karena kejujuran itu mahal ya. Kalau majikan gimana? Mau jujur nggak? Tiba-tiba misalkan suatu hari mendapatkan kejadian yang sama kayak si Den, narik duit di ATM gitu kan, bisa terus padahal saldonya mah nol. Apa yang akan kalian lakukan? Coba komen di bawah. Ya terima kasih majikan semua ya. Kasus kali ini yang chill-chill dulu, tapi seru. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah, terima kasih banyak ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia memang sudah pada gila.